Dikisahkan suatu hari seorang laki-laki tua menemui Rasulullah. Laki-laki tua itu mengadukan perilaku anaknya yang kaya raya, tetapi kerap mengabaikannya. Lelaki tua itu berkata, "Wahai Rasulullah, anakku berbuat baik kepada semua orang dan mau membantu mereka, tetapi ia tidak mau membantuku sebagai orang tuanya. Bahkan, ia mengusirku dari rumahnya." Mendengar laporan orang tua itu, Rasulullah segera mengutus seorang sahabat untuk menemui anak itu dan menasihatinya agar mau menerima dan mengurus ayahnya. Namun pemuda itu berbohong kepada Rasulullah dengan mengatakan, "Aku tidak punya cukup harta untuk mengurusi ayahku." Rasulullah berkata, "Aku tahu kau punya gudang gandum dan kurma. Kau juga memiliki simpanan uang yang sangat banyak." Pemuda itu tetap berbohong, "Wahai Rasulullah, siapapun yang mengatakan hal itu kepadamu pasti telah berdusta." Rasulullah melihat bahwa semua nasihatnya tidak dapat memengaruhi hati pemuda yang lebih keras dari batu itu. Maka Rasulullah bersabda, "Berdiri dan pergilah dari hadapanku. Ingatlah, tidak lama lagi kau akan menyesal, dan di saat itu datang, penyesalanmu itu tidak lagi berguna." Kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup orang tua itu dari Baitul Mal, agar ia tidak lagi merasa kesusahan. Sementara si pemuda itu merasa senang setelah pergi dari hadapan Rasulullah, karena sekarang ia telah lepas dari keharusan mengurusi ayahnya. Beberapa waktu kemudian, ketika datang saat yang tepat untuk menjual kurma, pemuda itu membuka gudang tempat penyimpanan kurmanya. Namun ia kaget saat mendapati semua kurma di dalam gudangnya telah habis dimakan ulat. Tidak ada yang tersisa sedikit pun, kecuali biji-biji kurma yang tidak akan laku dijual. Kemudian, pemuda itu bergegas pergi menuju gudang tempat penyimpanan gandumnya. Lagi-lagi pemuda itu tersentak, kaget, dan marah saat melihat gandum di dalam gudangnya diserang serangga. Hewan kecil itu memakan gandum di gudang itu, hingga yang tersisa hanya batangnya. Pemuda itu melihat ada sebagian gandum yang belum diserang serangga. Namun ternyata gandum-gandum itu pun telah rusak dan bau karena ditempeli banyak ulat. Tentu saja ia mengalami kerugian yang besar. Pemuda itu telah mengeluarkan modal yang sangat besar untuk mengolah kurma dan gandum itu, kemudian menyimpannya di gudang. Tapi tidak ada yang bisa ia lakukan, kecuali membuang biji-biji kurma dan batang gandum yang tersisa. Sayang, semua musibah itu tidak membuatnya sadar dan jera untuk kemudian meminta maaf kepada ayahnya. Sedikit pun pemuda itu tidak menyadari bahwa semua itu merupakan peringatan baginya. Pemuda itu tidak ingat peringatan Rasulullah yang begitu keras. Ia tetap tidak mau menemui ayahnya dan meminta maaf. Akhirnya, beberapa hari setelah musibah itu, ia jatuh sakit. Ketika pemuda itu hendak mengambil uang yang selama ini disimpannya untuk berobat, lagi-lagi ia kaget karena semua uangnya telah berubah menjadi lempengan tembikar tidak berharga. Hari demi hari penyakitnya kian parah. Semua kawannya menjauhinya karena tahu bahwa kemiskinan dan penyakitnya itu akibat ia durhaka kepada ayahnya. 2 tahun kemudian, tinggal kulit dan tulang yang tersisa pada tubuhnya. Ia berjalan sambil bertumpu pada tongkat dan meminta pertolongan kepada semua orang, dikutip dari buku 115 kisah menakjubkan dalam kehidupan Rasulullah yang ditulis Fuad Abdurrahman. Suatu hari Rasulullah berjalan bersama beberapa sahabat. Beliau melihat pemuda itu duduk di pinggir gang dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Beliau menoleh kepada sahabatnya dan memberi nasihat. "Hai orang-orang yang durhaka kepada ayah dan ibunya, ambillah pelajaran dari orang ini. Alih-alih mendapatkan kedudukan mulia di surga, itulah yang ia dapatkan. Ia merasa mampu membeli surga dengan harta dan kedudukannya. Ketahuilah, sebentar lagi pemuda ini akan meninggal dunia dan masuk neraka jahanam.